Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan ngebahas tentang array pada bahasa C. Jadi apa sih array itu? Jadi array itu tuh kumpulan nilai-nilai yang tipenya itu harus sama dan dalam urutan tertentu, yang dimana mereka itu disimpan dengan nama variabel yang sama. Dan array itu selalu dimulai dari 0, indeks array. Nah, untuk pada teori struktur data, ukuran array itu bakal bergantung sama banyaknya data yang ditampung di array tersebut. Dan untuk pendeklarasian array itu sama seperti deklarasi variabel. Jadi bedanya itu cuman array kita harus nentuin berapa panjang array tersebut. Array itu dibagi dua. Yang pertama itu ada array satu dimensi. Dan bentuk umumnya seperti ini. Tipe arraynya atau tipe datanya, kemudian nama arraynya dan ukurannya. Untuk tipe array satu dimensi ini, dia hanya membentuk sebuah baris. Jadi, misal di sini ada tipenya itu char, nama variabelnya itu huruf, dan panjangnya 5. Maka dia akan ngebuat sebuah baris yang sepanjang 5. Dan indeksnya itu bakal dimulai dari 0. Jadi, ini tuh 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeksnya itu cuma sampai angka 4. Dan kemudian untuk ada lagi satu lagi itu array 2 dimensi. Array 2 dimensi sama seperti satu dimensi, tapi dia itu kita panjangnya ada 2. Size pertama itu untuk baris dan size kedua itu untuk kolom. Misal sini ada contoh integer x, variabel x bertipe integer dengan 3 baris, 5 kolom. Nah, ini bisa dilihat kayak gini, dia bakal ngebuat 3 baris beserta 5 kolom. Ini berarti baris ke-0 kolom ke-0, baris ke-0 kolom ke-1, baris ke-0 kolom ke-2, baris ke-0 kolom ke-3, dan baris ke-0 kolom ke-4. Karena dimulainya itu dari angka 0. Selanjutnya untuk ada juga yang disebut deklarasi array tak berukuran. Jadi ketika kita deklarasi, kita nggak masukin ukuran, tapi itu tetap dianggap sebagai array. Dan inisialisasi array tak berukuran dilakukan dengan meletakkan elemen-elemen array di antara tanda buka kurung kurawal. Nah, kemudian ada array sebagai parameter. Atau suatu variabel bertipe array dapat dilewatkan sebagai parameter suatu fungsi. Pengaksesan array ini sama dengan cara pemanggilan fungsi. Langsung aja ke contoh program array. Di sini itu ada contoh sederhana dari program array 2 dimensi yang dimana namanya itu matrix. Jadi di array 2 dimensi ini kita bisa ngebuat sebuah matrix, karena matrix itu kan terdiri dari baris dan kolom. Seperti biasa kita bakal import dulu headernya stdio.h, kemudian kita ngebuat integer utama yaitu bernama main. Kemudian kita mendeklarasikan arraynya. Di sini nama variabelnya itu matrika bertipe integer dan dengan panjang array 2 baris 2 kolom. Kemudian ada inti dan intj. Variabel ini bakal kita pakai untuk melakukan perulangan. Kemudian program bakal mencetak tulisan matrix 2x2. Nah, slash n di sini itu supaya membuat baris baru. Untuk perulangan pertama itu kita bakal mengulang untuk barisnya, dan perulangan kedua itu kita bakal mengulang untuk kolomnya. Karena indeks array dimulai dari 0, maka perulangannya kita mulai dari 0. Karena ini array 2x2, maka 0 kurang nilai i-nya itu harus kurang dari 2. Dan dimana iterasinya itu i++. Jadi, pertama, program tersebut bakal ngejalanin berarti di baris ke-0. Sebut aja seperti itu. Kemudian bakal ada perulangan lagi. Di dalamnya ini itu perulangan untuk kolomnya. Jadi baris ke-0, kolom ke-0, program bakal mencetak elemen nilai i plus 1, nilai j plus 1. Berarti elemen baris ke-1, kolom ke-1. Dan kemudian kita bakal input si matriks tersebut, yang mana nilai i dan j nya itu kan masih sama-sama 0. Jadi ibarat indeks baris ke-0 dan indeks kolom ke-0. Kemudian program bakal mencetak baris baru atau enter.
kemudian ulang lagi. Ketika udah ulang lagi, di sini satunya itu udah 0 i-nya itu sudah berubah jadi angka 1 karena di sini kan ada i plus plus, berarti i-nya nambah 1. Berarti kita udah di indeks baris ke 1. Untuk kolomnya berarti dimulai lagi dari indeks kolom ke 0. Seperti itu, bakal berulang terus sampai habis. Sampai nilainya ini, berarti nilai i-nya ini sama dengan 2. Karena kan dia itu bakal tetap berjalan jika nilai i-nya itu kurang dari 2. Nah, selanjutnya itu di sini itu program untuk mencetak isi dari matriksnya. Untuk mencetak isi dari matriks itu perulangannya sama. Perulangan pertama itu untuk perulangan baris dan perulangan kedua itu untuk perulangan kolom. Dan di sini kita bakal mencetak matriknya itu. Jadi dia bakal cetak metrik dan slash t di sini itu fungsinya untuk tabulasi atau tab. Biasa kita pakai tab itu supaya agak menjorok ke dalam. Jadi seperti itu. Langsung aja contohnya. Kita bakal compile and run. Oke, sudah ter-run. Berarti kan seperti tadi, berarti baris ke-1 kolom ke-1 kita isi angka 1. Kita enter. Baris ke-1 kolom kedua kita isi 2. Baris kedua kolom ke-1 kita isi 3. Dan baris kedua kolom kedua kita isi 4. Nah, seperti ini. Ini itu program. Itu hasilnya dari program ini yang kita buat tadi. Baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom kedua, baris kedua kolom ke-1, dan baris kedua kolom kedua. Mungkin cukup sekian materi array pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.